Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siswanto di Blank On 5115 channel. Pemirsa, kali ini kita akan melihat kegiatan yang ada di desa, di mana salah satu permasalahan di desa adalah jalan usaha tani atau jalan menuju ke lokasi pertanian, di mana rata-rata di desa itu jalannya sempit-sempit, ya, sehingga akses, baik itu akses untuk membawa bahan-bahan seperti pupuk, bibit dan lain sebagainya ke sawah ini akan susah. Demikian juga pada saat panen itu juga mengalami kesulitan. Nah, saat ini kita meninjau ya di Desa Gagaan, Kecamatan Sambong, di mana Desa Gagaan mengajukan ataupun kegiatan yaitu pembangunan jalan usaha tani. Bagaimana proses dan pelaksanaan pembuatan jalan usaha tani, kita akan bincang-bincang dengan Bapak Kepala Desa. Monggo. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Ye, monggo ini. Jadi kita ketemu lagi nih Pak Lurah. Pak Lurah sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Ini Mas Janurman. Ya, wah ini kontraktor kita. Ye, Pak Lurah, untuk kesekian kali kita ketemu. Nah, kali ini kita akan mengintip kegiatan daripada Desa Gagaan, ya. Di mana saya melihat dan mendengar bahwa di Desa Gagaan ada suatu kegiatan yaitu pembangunan jalan usaha tani. Yang kita lihat di sini, kita lihat ini yang mulai proses kegiatan daripada jalan usaha tani. Nah, mungkin kalau boleh cerita ini Pak Lurah, dulu jalan ini seperti apa? Kok tahu-tahu dengan kegiatan ini sudah seperti ini? Gini, emang kalau dari dulu Pak, untuk jalan akses ini emang dari dulunya sudah menjadi peta jalan lurung atau lorong gitu, Ini dulunya emang petani maupun dulunya pengembala itu aksesnya lewat sini, Pak. Seiring jalan waktu ada perubahan, jalan ini menjadi seperti mati ataupun vakum. Sebelum dibangun ini, jalan ini menjadi setapak. Intinya gitu, menjadi berapa? setapak. Cuman 1 meter mungkin gitu ya? 1 meter sampai 1,5 meter. Oh gitu. Gitu. Mungkin ini dari usulan warga untuk akses jalan usaha tani ini bisa dikembangkan lagi ataupun dilebarkan lagi menjadi jalan utama. Jadi akses jadi lingkungan RT 4 dan 5 sekitarnya ini menjadi akses utama, jadi jalur pertanian begitu. Jadi ini luar biasa nih. Ini ide yang sangat brilian, di mana jalan yang setapak yang dulu kalau ngangkut pupuk, ngangkut benih itu susah ya. Susah. Pakai sepeda motor. Tapi dengan adanya proyek JUT ini dengan jalan yang lebar ini, saya pikir mobil-mobil pickup sangat bisa membantu petani di wilayah sekitar sini, Pak. Nah, dengan dilebarkannya jalan ini Pak Lurah, ini kan tadinya sempit dan ini kan jalannya kan jalan warga, ya, bukan jalan desa, bukan punya warga, punya warga. Gitu. Artinya bukan jalan bengkok dan lain sebagainya, bukan, ya. Bagaimana mereka kok bisa mengikhlaskan, ya, ini dijadikan jalan? Artinya dia harus mengorbankan tanahnya untuk jadi jalan, itu seperti apa? Ya, ini dari partisipasi warga sendiri, Pak. Inisiatif bagaimana untuk akses ini, intinya dari usulan warga, dan itu juga menjadi kesepakatan warga. Begitu. Untuk masalah lahan yang dilewati pun
semua warga sudah mengikhlaskan. Bahkan justru malah mengiyakan, monggo mau dibikin selebar apapun, monggo dipersilahkan. Tanpa ada paksaan dan tanpa apa istilahnya ganti rugi ya? Tanpa ada. Nah, ini luar biasa pemirsa. Begitu sadarnya masyarakat desa untuk mengikhlaskan sebagian tanahnya untuk jalan akses jalan usaha tani ini sangat luar biasa dari Desa Gagan di bawah kepemimpinan Pak Lurah Pak Sugiarto ini sangat luar biasa. Nah sekarang dengan adanya ini dananya dana apa ini? Ini dari dana aspirasi. Dari aspirasi salah satu anggota DPR di daerah Kabupaten Blora. Oh gitu ya. Gitu, jadi dananya bukan dana desa, bukan dari desa, dari sumber dana desa aspirasi Dewan. Oh daerah. gitu ya. Jadi memang ini bukan dana desa, bukan dana dari pusat, tapi dana dari kabupaten. Bantuan keuangan kabupaten. Untuk desa, untuk pengembangan jalan usaha tani. Jadi memang ini sangat luar biasa. Sudah berapa lokasi jenengan selama menjabat membuka jalan usaha tani ini? Untuk lahan usaha tani untuk tahun 2021 satu lokasi, 2020 satu lokasi. Dan sekarang tahun 2022 2 lokasi. Wah luar biasa. Untuk jalan usaha. Yang satunya ini satunya di Dukuhan Secang. Oh Dukuh Secang. Tahun 2022. Berarti selama jenengan jabat sudah ada 4 titik jalan usaha tani. Nah ini luar biasa. Jadi memang dengan begini memang satu ini banyak fungsi ya, mungkin banyak manfaat. Ya satu mungkin juga untuk akses petani di dalam proses mereka memproduksi, tapi juga sebagai pembukaan lahan baru. Ini sangat luar biasa. Nah ini untuk jalan ini dikerjakan dari desa sendiri atau pihak ketiga? Untuk pengerjaan yang JOT ini kan kita untuk pengerjaannya dikerjakan oleh pihak ketiga. Emang aturan dari JOT kan dikerjakan dari pihak ketiga ataupun CV maupun PT kan gitu Pak. Untuk apa masalah Janurman. Nah ini kebetulan. Ya Mas Janurman. Wah ini jenengan yang ini ya mengerjakan ini. Nah mungkin dengan jenengan mengerjakan ini mungkin ada ini suka dukanya seperti apa ini? Luar biasa Pak suka dukanya. Jadi gini Pak, kalau kita berbicara pada awal kegiatan ini memang suka dukanya luar biasa. Jadi ketika kita waktu headset pertama kali melihat kondisi jalan, badan jalan yang sangat sempit. Nah itu yang tidak mungkin kita lalui untuk kendaraan. Jelas truk nggak bisa lewat. Terus kondisinya waktu itu juga musimnya masih musim penghujan. Hujannya walaupun musim kemarau kan hujannya kan masih lumayan cukup kan gitu. Akhirnya kan kondisi badan jalannya masih lembek Pak. Jadi suka dukanya luar biasa. Jadi kita berpacu waktu terus terang mau kita laksanakan di awal-awal SPK kondisi jalannya masih lembek. Padahal ini panjang ya. Kira-kira masuknya dari depan sampai di ujung ini jalan berapa meter kira-kira? Ini kalau mulai dari STA 0 ini kurang lebih 315 ya luar biasa ya. Ada panjang ya. Plat beton sama talutnya juga Pak. Oh gitu ya. Nah ini sudah untuk pengerjaan sudah berapa persen ini? Ini pekerjaan sudah 95%. Karena memang hanya pengerasan ya, tinggal pemadatan. Ya, pemadatan ya. Jadi artinya tidak ada pavingisasi dan ya, mas saya baru pertama ya. Karena ini pelebaran pertama ya. Jadi itu. Nah, kalau jenengan selaku yang mengerjakan kira-kira tetap masih ada keuntungan ya tetap ya. Mengerjakan kalau namanya kita
apa itu sudah berani teken kontrak, untung maupun rugi itu harus sudah ya jadi resiko ya. Pak. Iya. Apalagi ini saya kan ini ya, apalagi kegiatan ini di lelang sebelumnya atau diberikan SPK-nya sebelum harga BBM naik. Nah, sekarang ini setelah harga BBM naik bagaimana? Nah, pengaruh juga Pak. Pengaruh ya. Dari segi material sangat berpengaruh. Yang tadinya material misal 1 red atau 1 kubik itu hanya 150, sekarang dengan adanya BBM itu menjadi naiknya 30%, Pak. Ya, ini untung ini enggak untuk apa ya, material-materialnya tidak ada semen. Semennya kecil ya. Semennya Kecil karena kelihatannya dari kegiatan jembatan Talut ya. Talut dan plat itu Pak, jembatan ya. Jadi itu memang permasalahan para pengusaha ya, para kontraktor dalam mengerjakan proyek saat ini memang seperti itu pemirsa. Di saat SPK-nya sebelum kenaikan harga BBM, saat ini harga BBM naik dan mereka karena harga-harga naik ini akan sangat mempengaruhi pekerjaan mereka. Jadi itu memang seperti itu. Nah, mungkin ini untuk Pak Lurah sendiri, ini kan kita setiap kegiatan kan tidak mesti ini artinya tidak jaga dana desa saja. Apalagi kalau jenengan jaga dana desa di saat kemarin ada refocusing itu kan dana untuk pembangunan di desa kan sangat berkurang ya. Sangat berkurang sekali, Pak. Apalagi tahun 22 ini ada untuk BLT 40% ya. 40% diambil dana desa. Itu sehingga mungkin anggaran untuk pengembangan infrastruktur, infrastruktur maupun pemberdayaan yang lain pasti kan akan sedikit. Sehingga memang di sini panjenengan memang harus mencoba istilahnya menjalin hubungan, terutama bagi anggota DPR yang bisa diajak ya untuk membangun desa panjenengan. Ini selalu begitu, harus dibina. Kalau tidak memang ya repot juga karena memang salah satu dana bersumber dari situ gitu ya. Dana untuk membangun desa itu harus seperti itu. Mungkin selain dari dana desa kan juga ada apa aja yang biasanya masuk selain dana desa? Dari dana provinsi ya, bantuan provinsi sama bantuan kabupaten. Kalau pusat biasanya mungkin aspirasi dari anggota DPR RI misalnya. Kalau pusat untuk saat ini masih di bidang keagamaan dan sosial, Pak. Oh gitu ya. Atau sosial. Mungkin karena jenengan akses ke sana belum ada mungkin. Kalau untuk infrastrukturnya belum ada, Pak. Begitu. Iya. Begitu. Ya itu jadi kira-kira ini yang menjadi permasalahan. Mungkin kita sambil melihat di lokasi, kita coba nanti kita sambil ngobrol-ngobrol sambil jalan. Kita melihat, monggo. Nuwun, Pak. Walah, Mbah, jenengan derek kerja teng mriki niki. Nggih, Mbah. Wah, pun pinten dangu, Mbah? Oh, nembe jenengan. Pinten dinten? Oh, nembe kali dinten jenengan? Oh, pun sewulan. Nggih. Pripun niki jenengan kerja teng mriki seneng apa mboten apa, Dik? Gawean? Nggih. Nek misalnya mboten enten gawean nggih repot nggih, Pak. Nggih. Mugi-mugi wontene proyek niku saged maringi gawean para warga. Jadi saged wonten penghasilan kangge keluarga, nggih kangge dapure supados kebul nggih, Pak. Nggih. Nggih, monggo, Pak. Nggih sugeng makarya. Nah, ini memang jalannya dulu memang sempit ya. Sempit. Oh, iya. Iya, selokan. Berapa ini? 3 meter ya? Oh. Kurang lebih 130. Ini Pak Mandor nih. Wah, Pak Mandor. Waduh.
Nah, Pak Mandor ini. Pak Mandor sangat luar Iya, biasa. dia di lapangan. Nih kelihatan. Ada apa-apa. Nggih. Saya yakin dengan adanya ini masyarakat senang pasti nggih, Pak Lurah nggih. Pasti. Senang nggih karena jalannya jadi lebar. Dan yang jelas kalau hujan enggak becek. Nggih. Jenengan kawit awal teng niki Pak Mandor. Waduh. Bahannya sampai panas-panasan nih. Wah, aslinya putih apa? Oh, 1 bulan. Luar biasa, gitu. Luar biasa. Gitu. 3 meter. Oh, ini 3 meter. Kenapa kok beda? Bukan Tanah aslinya ada. bukan karena yang punya tanah tidak mengizinkan gitu, enggak. Nah, terus kalau kayak gini nanti kira-kira nggak longsor ya? Hah? Nanti pemadatannya pakai pakai wales. Oh, enggak, saya pikir nek kayak gini tanpa ada talutnya. Lebih total lagi. Mudah-mudahan tahun depan bisa dianggarkan lagi. Ya. Oh ya, ya. Harapannya. Ya tinggal ya Memang ini kalau tidak ditaruh Pak, bisa longsor ya. Iyalah, Bisa langsung. kupil. Wah, ini betapa indahnya kalau nah, kira-kira kalau talut kanan kiri sepanjang ini Pak Janurman habis berapa ini kira-kira ini? Hah? Cukup 150. Apa tinggi loh Pak ini? Sarang-sarang talut. Paling enggak galian Masuknya 1 berapa? meter ini. Masuknya 1,5 meter. Ya untuk total Masuk 1 tanah, meter pasti. Oh 300 ya Pak. 300 Enggak meter. cukup Pak. 300 dari sana. Minim itu 200. 200 itu kadang kiri kanan kurang untut. Ya paling. Soalnya sing jembatan itu kan mesti minggirno. Nah. Iku lho sing kali. Iya. Ya, sungai itu kan minggir. Itu kan juga Dalam. perlu itu dalam. Iya. Oh, sampai sana gitu. Bermanfaat. Ini sawah-sawah semua. Panen ya. Jadi memang ini benar-benar jalan usaha tani, di mana kanan kirinya benar-benar sawah sampai sejauh mata memandang sawah semua. Ini sebetulnya masih panjang Pak. Cuma ya karena keterbatasan aja. Ini panjangnya ya tidak Iya. Jangan pun dangu bah, daerah mriki. Mulai king 0. Mulai pertama berarti. Mulai pertama. Pak, yang 2 orang. dari sana, Nggih. Yang lainnya dari sini semua. Oh, nggih. Nggih. Nggih, pemberdayaan masyarakat. Jadi memang Kerja lokal. selain ini memberikan manfaat kepada yang punya lahan, juga memberikan ini ya penghasilan pekerjaan kepada masyarakat. Kemarin nyerap berapa tenaga total dari 15. Hah? 15. 15 dari awal 15. Ya paling tidak di saat kemarin itu tidak ada kegiatan di sawah, mereka bisa bekerja di proyek ini ya. Mas, Lanjut di. monggo. Halo ya. Alah iki lho jak delok Pak Sis. 300 Sampai sampai pin dhewe iki. meter. Apa pin? Ini kan tinggi talut ya. Ya karena terlalu tinggi. Ini tinggi hampir 1 meter ini. Dan terus diblok ini kok. Pinggir-pinggir. Iya. Nggak bisa Pak. Ini harus mepet. Debloknya nggak bisa. Iya. Koyo kokok. Terus gawe kalen Kalian sing garang gawe kalen. dimasukkan Diblokno sini. kok Lah nek pas pinggir-pinggir. musim hujan,
Ya musim garap isone. Nah, Mas musim hujan kan deblok bisa. Iya. Musim kan bisa nempel ya Pak. Tanah Iya. pas bengkak ya Pak. Enggak, Ini enggak ya, tanah pribadi semua, pemajikan semua ya, pemajikan semua. pemajikan semua. Oke. Bu, monggo. Niki didamelke dalan sae, Bu. Hehehe. Sane jenengan benjing nek udan-udan mboten kembet. Hehehe. Kenapa baik ngarit? Eh. Eh. Iya. Jadi terakhir sampai pohon pisang itu ya. Iya. Pohon pisang itu ya terakhir. Iya. Coba kita sampai terakhir sana. Monggo. Monggo. Sekalian olahraga Nggih. biar Untung nih panasnya radi. iya. Menduk nih. Iya. Menduk. Cuacanya mendukung nih. Enggak apa. Iya, ini gimana PR-nya Pak Lurah? Nggih. PR-nya Pak sama Mas Janur. Berarti PR kita bersama. Kita Pak. ya, PR kita bersama. Bersama. Pak. Kita bersama. Iya. Iya. Ini titik akhir ya, titik akhir kegiatan proyek ini ada di sini. Ya, jadi kalau ini pemirsa sebelumnya mestinya ya seperti ini ya, sampai ke sana dari jalan tuh seperti ini. Seperti ini jalan tanah dan sempit. Ini sekarang menjadi lebar. Dan ini berhenti di sini bukan karena yang di sini tidak boleh dibangun enggak ya? Tidak. Ya karena mungkin Dananya menyesuaikan ada. anggaran. Anggaran ya, karena anggaran. Misalkan masih banyak anggaran ya bisa Tetap dilanjut terus. Tetap dilanjut terus ya. Ya syukur-syukur Pak Nur bisa nambahin Lah, monggo berapa puluh mungkin, meter apa ya, berapa jengkal keuntungannya gede ya. Kayak anggota dewan ya Pak yang punya aspirasi. Ya inilah. Jadi inilah pemirsa, kita sudah dari depan sampai terakhir itu kurang lebih 300 meter ya. 300 meter kita sudah berjalan dan mengikuti kegiatan yang ada. Saya kira ini suatu kegiatan yang sangat luar biasa untuk petani, juga manfaatnya luar biasa ya. Ini yang perlu ditiru oleh desa-desa yang lain, di mana jalan usaha tani ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa, tidak hanya untuk produksi pertanian tetapi juga sebagai pengembangan desa. Nggih. Gitu J Pak Lurah. Nggih, terima kasih. Nah, mungkin sebagai penutup Pak Lurah, mungkin ada apa saran pesan atau apa kepada masyarakat petani dan lain sebagainya, mungkin pada masyarakat desa seluruh Indonesia misalkan. gitu. J. Nggih. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas terciptanya Jalan J Udin ini, mungkin dari aspirator yang mengasih untuk desa Gaan, terutama untuk bagi warga masyarakat sangat bermanfaat sekali. Mungkin untuk wacana ke depan ataupun pengembangan ke depan menjadi PR kita bersama, menjadi ada kekurangannya menjadi PR Ya, yang ya, sangat bersama, luar biasa J. nggih, Pak. Nggih, J, untuk mempertahankan ini jalan ini Jalan, supaya nggih. ini gitu. J. Nggih, terima kasih sekali lagi saya ucapkan, terutama kepada Pak Janurman selaku pengerjaan. Sekali lagi terima kasih selaku Dewan yang telah memberikan aspirasi kepada kami, kepada masyarakat desa Gaan. Sekian, terima kasih. Oke. Baiklah, Pak Lurah dan Mas Janurman, saya terima kasih, saya sudah diterima untuk ikut
meninjau ya, mengintip kegiatan dari kegiatan Jalan Usaha Tani yang ada di Nggagaan. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Demikian pemirsa, kita sudah melakukan bincang-bincang dengan Pak Kades dan Pak pimpinan proyek yang mengerjakan proyek ini. Jalan Usaha Tani ini memang sangat-sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat. Tadi bisa kita lihat jalan sebelum ada kegiatan seperti ini dan di saat ada kegiatan seperti ini, sehingga benar-benar Jalan Usaha Tani ini sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat desa. Ya, mudah-mudahan desa-desa yang lain juga bisa mengusulkan atau membuat kegiatan seperti kegiatan Pak Lurah Nggagaan Kecamatan Sambong ini. Demikian pemirsa, kita ketemu dengan acara Blank On 5115 channel yang lain, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desa Membangun.